Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Nuralam Hidayatullah. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu e-commerce dan apa manfaatnya, dan juga apa dampak negatifnya. Sebelum saya lanjut, ayo sebelum saya lanjut, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama. Nah, yang pertama itu ada pengertian e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Electronic commerce itu adalah kepanjangan dari e-commerce, atau artinya itu perdagangan elektronik, atau biasa disingkat dengan e-commerce. Adalah sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet dalam e-commerce. Aktivitas penjualan, pemasaran, pembelian dilakukan menggunakan internet. Nah, hampir setiap barang atau jasa bisa diperdagangkan lewat e-commerce, seperti gadget, tiket transportasi, desain, dan sebagainya. E-commerce pada umumnya itu membutuhkan beberapa sarana seperti website, aplikasi, serta payment gateway, metode atau alat pembayaran untuk menyelenggarakan transaksi barang dan jasa secara online. Next, manfaat e-commerce. Nah, kita masuk ke bagian intinya. Manfaat e-commerce. Manfaat yang pertama adalah bisnis bisa beroperasi secara fleksibel, tidak ada batasan waktu, transaksi dalam e-commerce dapat berjalan 24 jam seminggu penuh tanpa henti. Konsumen bisa membeli produk kapan saja, di mana saja, dan semaunya. Kemudian e-commerce juga mampu menawarkan produk yang lebih beragam dari berbagai penjual. Biaya pengoperasional bisnis e-commerce itu bisa berpotensi lebih murah. Ini dikarenakan dalam beberapa kasus penjual yang menggunakan model e-commerce tidak membutuhkan biaya untuk mengurus seperti properti fisik, seperti sewa toko atau bayar pajak properti. Manfaat e-commerce yang berikutnya adalah memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan tak ada hambatan geografis. Produk bisa dipasarkan hingga lintas batas negara dengan mudah. Next. Nah, e-commerce memudahkan perusahaan untuk menargetkan produknya ke konsumen. Misal dengan memanfaatkan layanan iklan ads yang biasanya ada di YouTube itu untuk ditampilkan di media sosial. Perdagangan elektronik membuat transaksi pembelian barang atau jasa lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih sedikit memakan waktu, sehingga baik penjual maupun pembeli merasa nyaman. Hal ini memungkinkan Anda bisa melakukan penjualan selama 24 jam setiap hari, pengiriman dengan cepat, dan layanan pengembalian yang sangat mudah. Next. Personalisasi dan pengalaman pelanggan. Marketplace perdagangan online dapat membuat profil pengguna yang beragam, yang mana memungkinkan pelaku bisnis dapat memasarkan produk yang ditawarkan secara unik dan membuat saran untuk produk lain yang mungkin mereka anggap menarik. Selain itu, e-commerce online ini juga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dalam bertransaksi dengan membuat pelanggan merasa dimengerti secara pribadi oleh pelaku bisnis, serta juga bisa meningkatkan kemungkinan loyalitas brand. Nah, manfaat
e-commerce yang selanjutnya memasarkan produk atau jasa secara luas. Pelanggan dari seluruh dunia dapat dengan mudah berbelanja di situs e-commerce online. Hal ini membuat perusahaan atau pelaku bisnis terkait tidak lagi dibatasi oleh geografi dan hambatan fisik ataupun waktu. Yang selanjutnya ada mengurangi biaya pengeluaran untuk operasional tertentu karena kamu tidak perlu membangun toko atau kantor untuk produk atau jasa. Kamu juga bisa membuat toko online dengan biaya yang awal operasional yang minimal. Operasional yang sangat minimum. Tanpa perlu lagi memikirkan biaya operasional lainnya selain pengiriman produk atau jasa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam kekurangannya. Kekurangan e-commerce ini. Di sini ada beberapa poin. Pertama, masih rawan penipuan. Penipuan online dari e-commerce ini. Selanjutnya, hilangnya ranah privasi atau pencurian data pribadi. Nah, hilang data pribadi ini kita masih rawan ya di e-commerce itu. Kehilangan kepercayaan konsumen. Nah, jika ya kehilangan kepercayaan konsumen. Jika hilang kepercayaan, kita dapat pemasukan dari mana dari e-commerce ini? Selanjutnya, contoh bentuk e-commerce. Pertama, ada retail, atau lebih dikenal dengan pengecer. Dengan retail, penjualan produk pelaku bisnis bisa disalurkan ke pelanggan tetap tanpa perantara lainnya. Grosir adalah penjualan produk dalam jumlah besar dengan harga khusus. Seringkali pelaku bisnis menyalurkan produknya ke pengecer yang kemudian menjualnya langsung kepada konsumen. Dropshipping adalah penjualan produk yang mana produk tersebut dibuat dan dikirim ke konsumen oleh pihak ketiga. Untuk poin selanjutnya, crowdfunding atau penggalangan dana. Dengan crowdfunding ini kamu sebagai pelaku bisnis bisa membuat ketentuan bayar dulu dari konsumen sebelum produk tersedia untuk meningkatkan modal awal yang diperlukan untuk membawa produk ke pasar online. Yang poin selanjutnya, produk fisik adalah setiap barang yang memiliki wujud yang mana memerlukan persediaan untuk restock sehingga pesanan dapat dikirim secara fisik ke pelanggan saat transaksi penjualan dilakukan. Poin ke-6, subscription atau indikasi berlangganan. Ini biasanya ada di YouTube. Nah, pada suatu produk terjadi karena pembelian berulang otomatis atau pembelian yang otomatis dari sebuah produk tertentu dan layanan secara teratur. Nah, untuk selanjutnya, produk digital adalah produk yang dapat diunduh. Bisa berupa template atau kursus atau media yang harus dibeli atau untuk dikonsumsi atau dilisensikan untuk bisa digunakan. Produk fisik adalah setiap barang yang memiliki wujud yang mana memerlukan persediaan untuk restock, sehingga pesanannya dapat dikirim. Nah, ini udah ya. Nah, yang ke-8 ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, layanan yang ke-9, layanan mengacu pada keahlian atau rangkaian keterampilan yang diberikan untuk digunakan konsumen. Waktu penyediaan layanan dapat dibeli dengan biaya tertentu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Ya emang banyak sih kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.